Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Nurul Khotimah, di pembelajaran biologi asik di kelas 10. Oke, nanti pada kesempatan kali ini Bu Nurul akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Oke, materi ekosistem. Nah, tentunya kalian sudah sering mendengar tentang apa itu ekosistem. Ya, ekosistem ini nanti akan kita pelajari secara detail di materi ini. Nah, sebelumnya ada beberapa indikator yang harus kita selesaikan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu menganalisis komponen-komponen penyusun ekosistem. Kemudian yang kedua, menganalisis interaksi antar komponen ekosistem. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis pola-pola interaksi dalam suatu ekosistem. Oke ya, jadi ada 3 indikator yang harus kita selesaikan dalam pembelajaran kali ini. Oke, kita mulai. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem itu berasal dari kata eko dan sistem. Nah, eko artinya elemen, sistem artinya susunan, sehingga ekosistem di sini adalah susunan terhadap suatu lingkungan. Nah, secara garis besar atau secara definisi, ekosistem adalah suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara semua elemen yang ada di lingkungan yang saling mempengaruhi. Nah, elemen yang ada di lingkungan itu apa saja nanti kita akan bahas di sini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang itu ekosistem, perlu kita ketahui bahwa di dalam suatu lingkungan kita atau kita perlu ingat lagi tentang tingkatan organisasi kehidupan. Nah, organisasi kehidupan pada lingkungan kita ini itu ada beberapa, yaitu tingkatannya mulai dari molekul, kemudian sel, kemudian jaringan membentuk yang namanya organ membentuk yang namanya sistem organ itu nanti akan membentuk yang namanya organisme. Kemudian organisme itu nanti akan membentuk yang namanya populasi, komunitas, kemudian ekosistem, bioma, dan biosfer. Oke, nanti itu yang akan kita pelajari satu persatu. Nah, ini materi ini sebenarnya sudah kita bahas di bab pertama, yaitu pada ruang lingkup biologi. Tentunya kalian masih ingat. Nanti dibuka lagi apa itu molekul, apa itu sel, apa itu jaringan, kemudian apa itu organ, organisme, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nanti bisa dipelajari lagi, oke? Untuk yang pertama kali, nanti kita akan bahas tentang komponen-komponen ekosistem. Kita tahu bahwa di lingkungan kita ini ada yang namanya faktor biotik dan abiotik. Nah, faktor biotik adalah faktor yang berupa makhluk hidup, sedangkan faktor abiotik adalah faktor yang berupa makhluk tidak hidup. Nah, sekarang yang termasuk ke dalam faktor biotik apa saja? 1. Manusia masuk ke faktor biotik. Kemudian hewan, oke, ya. Kemudian tumbuhan, oke. Jamur, oke, iya, termasuk. Bakteri, termasuk. Nah, itu semuanya masuk ke faktor biotik. Nah, sedangkan faktor-faktor abiotik itu meliputi apa saja? Yang termasuk ke dalam faktor abiotik atau faktor tidak hidup itu meliputi 1, misalnya udara, tanah, air, kemudian matahari, kemudian topografi, ya, kelembapan, pH. Nah, semuanya termasuk ke dalam faktor-faktor abiotik. Nah, bagaimana penjelasan tentang faktor-faktor tersebut nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, misalnya di sini ada faktor biotik. Nah, faktor biotik di sini itu meliputi makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada yang disebut dengan produsen, ada yang disebut dengan konsumen.
Nah, kemudian produsen itu sebagai makhluk hidup yang bersifat autotrof. Apa itu autotrof? Autotrof itu makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Kemudian ada juga yang bersifat heterotrof, di mana heterotrof di sini yaitu makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanan sendiri, tetapi dia membuat makanan dari bahan-bahan kimia atau sisa-sisa yang ada di lingkungannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti tolong kalian pelajari apa ini di buku kalian, apa itu produsen, kemudian ada konsumen. Konsumen itu ada yang bersifat herbivora, ada yang bersifat karnivora dan bersifat omnivora. Oke. Nanti dibuka bukunya, kemudian setelah materi ini Bu Nurul akan membuat suatu pertanyaan yang akan saya share di tim. Kemudian termasuk juga apa itu faktor abiotik, kenapa air, kemudian cahaya matahari, tanah dan sebagainya itu merupakan faktor penting di dalam komponen ekosistem. Oke, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk lebih lanjut diskusinya nanti bisa lewat WA group atau bisa chat yang ada di tim. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.